Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu maqasid al-syariah. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainab Nur Hidayah dengan NIM 222111257 dari S3G. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang definisi maqasid al-syariah. Secara umum, para ulama mendefinisikan maqasid al-syariah dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya seluruh atau sebagian besar hukum syariah. Secara terminologi, maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia yang diletakkan Allah yang terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Ulama usul fikih mendefinisikan maqasid al-syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqasid al-syariah itu kalangan ulama usul fikih disebut juga asrar al-syariah, yaitu rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh, syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan maqasid al-syariah ini menurut penulis yaitu hikmah atau nilai-nilai yang terdapat di balik semua atau sebuah hukum yang ditetapkan oleh syara' bertujuan untuk kemaslahatan. Selanjutnya, maqasid al-syariah al-Syatibi. Para ulama sepakat bahwa memang hukum syara' itu kemaslahatan manusia, mengandung untuk umat kemaslahatan itu. Oleh Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu maqasid al-syariah tujuan Tuhan dan maqasid mukallaf atau tujuan mukallaf. Maqasid al-syariah dalam arti maqasid al-syariah mengandung 4 aspek, yaitu yang pertama adalah maqasid al-syariah fi wad'i al-syariah. Makna dari aspek pertama adalah maksud Tuhan dalam menetapkan syariat. Dalam aspek ini, Imam Syatibi membagi kepada tingkat syariah atau tujuan syariah. Pertama, kebutuhan daruriyat ialah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang esensial. Itu meliputi 5 unsur pokok. Ini adalah yang pertama, agama, nafsu, nas atau keturunan, harta, dan akal. Kedua adalah kebutuhan hajiyat, ialah kebutuhan sekunder di mana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan, yakni dengan adanya hukum nuqsan atau keringanan. Ketiga, kebutuhan tahsiniyat ialah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya. Yang kedua adalah maqasid al-syariah wadi al-syariah liya'atam. Ada 2 hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Yang pertama adalah syariah ini diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk-beluk dan usul bahasa Arab. Yang kedua adalah syariat ini bersifat ummiyah 30, maksudnya ialah syariat berkaitan dengan orang-orang ummiyah. Yang ketiga adalah maqasid al-syariah fi wad'i al-syariah li al-taklif muqtadaha. Bagian ini menyatakan bahwa maksud syariah dalam menentukan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan tuntutannya. Dalam pembahasan ini terdapat 2 hal yang perlu dicermati. Pertama, taklif yang di luar kemampuan manusia atau al-taklif bima la yutaq. Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat masyaqqah, kesulitan, atau al-taklif bima fihi masyaqqah. Yang keempat adalah qaid al-syariah fi dukhul al-muqallal al-abham al-syariah. Aspek ini mengacu kepada sebuah pertanyaan, mukallaf melaksanakan mengapa hukum syariah? Jawabannya adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya, sehingga dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai aspek yang dapat diwujudkan. Selanjutnya adalah maqasid al-syariah al-auda, sebuah pendekatan sistem. Karya monumental Jasar Auda yang berjudul Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law. Sistem ini dipahami oleh para pemikir Islam, di antaranya adalah Ibnu Qayyim dan Al-Syatibi. Di sini penulis menjelaskan problem tersebut yang dibahas secara singkat, yaitu yang pertama, sifat kognitif. Adapun yang dimaksud dengan sistem ini adalah dengan fakta pengetahuan yang membangun hukum Islam.
Yang kedua adalah keutuhan integritas atau saling terkait antara berbagai komponensi unit yang ada. Yang ketiga adalah keterbukaan, yaitu sistem bergantung kepada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Yang keempat adalah interioritas hierarki atau memiliki unsur hierarki di mana sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Yang kelima adalah multidimensi, yaitu hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dinamis. Yang keenam adalah tujuan hukum Islam, yaitu memiliki output atau tujuan diberikan menjadi goal atau purpose. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma maqasid al-syariah, sejarah dan kedudukannya. Secara histori, maqasid al-syariah telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Penelaahan terhadap maqasid al-syariah mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah wafat. Di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan persoalan sosial yang belum pernah terjadi pada Rasulullah masa hidup, perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat dan di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Hal ini dikarenakan wilayah kekuasaan Islam semakin meluas sehingga budaya-budaya masuk dalam kawasan kajian Islam. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreativitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat suatu perubahan sosial itu. Oke, di sini selanjutnya ada tabel. Kita bisa melihat ada tabel di atas, yaitu tabel di atas menjelaskan bahwa perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection atau perlindungan, preservation, dan penjagaan atau pelestarian, sedangkan maqasid baru lebih menekankan kepada development atau pengembangan. Dan inilah yang membedakan konsep maqasid kontemporer yang dicetuskan oleh J.C. Auda dengan para pemikir muslim sebelumnya. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.